Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral kiramah, para alim, para ulama, seluruh pecinta atau seluruh sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari yang ke-11 ini puasa kita masih diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita dari awal sampai akhir nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita semuanya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan atau yang menyaksikan siaran ini khususnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Sedikit saya akan menyampaikan apa yang telah diriwayatkan oleh beberapa ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hafsil Kabir annahu qala yaqulu Dawud at-Ta'i ghalabani an-nawmu fi awwali laylatin min ramadana fara'aitul jannata faka'anni jalisun ala shattin nahrin min durrin wa yakutin idh ra'aitu jawaril jannata ka'annahunna asy-syamsu min nuri wajhihinna faqultu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu lil hamidin as-saimina ar-raqi'ina as-sajidina fi syahri Ramadan. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil qur'ani wa hafizil lisani wa mut'imil ji'ani wa saimina fi syahri Ramadan. Dari Hafiz Al-Kabir diterangkan bahwa Dawud At-Ta'i suatu hari beliau ini sangat-sangat ngantuk pada permulaan awal malam Ramadan. Kemudian beliau diperlihatkanlah di dalam tidurnya tersebut, diperlihatkanlah surga. Dan seakan-akan, kata beliau, faka'anni, seakan-akan saya itu jalisun ala syattin nahri. Saya duduk berada di tepi sungai yang terbuat dari tetesan intan, durrin, wayakutin, dan dari yakut. Kemudian seketika itu idro'aitu jawaril jannata, saya melihat di bidadari-bidadari surga itu seperti layaknya matahari, karena saking bersinarnya wajahnya bidadari tersebut. Kemudian saking takjubnya saya, kata beliau, saking takjubnya sehingga beliau itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bidadari tersebut juga menjawab, faqulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata mereka,
Kata mereka bidadari, nahnu lil hamidina, kami semuanya ini diperuntukkan untuk orang-orang yang gemar memuji Allah Subhanahu wa taala, yang gemar as-shaimina, yang berpuasa, kemudian yang gemar ruku, yang gemar sujud di dalam bulan Ramadan. Jadi ada bidadari khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu mengisi di bulan suci Ramadan ini dengan membaca alhamdulillah atau tahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berpuasa diperuntukkan juga untuk orang-orang yang gemar melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib sudah barang tentu atau mengisi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti sholat tarawih, atau diisi juga dengan sholat duha dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dari situ ya, kita bisa mengambil satu manfaat bahwa kalau kita pada Ramadan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, kemudian dengan penuh keyakinan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ini akan mampu meraih beberapa keistimewaan yang memang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Tentu kaum muslimin yang taat dan juga mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Terlebih pada saat ini kita diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang tersebut. Lah, walidha qala, oleh karenanya qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat amat rindu kepada 4 golongan. Siapa saja itu mereka? Pertama, talil Qur'ani, orang yang gemar membaca Al-Quran. Tentu kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah yang termasuk daripada mukjizat agung yang pernah diturunkan di bumi ini kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membaca Al-Quran itu sendiri mendapatkan satu dan bahkan banyak keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita di dalam setiap harinya, terlebih pada bulan ini, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, yakni pada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sementara banyak ulama meyakini itu sendiri, ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ya, untuk masalah tanggalnya juga terdapat ikhtilaf, tapi kita bisa tarik sebuah kesimpulan, mari kita dalam koridor bulan Ramadan ini seluruhnya kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita melaksanakan 1 bulan ini menghatamkan 1 Al-Quran. Lebih baik lagi misalkan 1 minggu 1 kali hataman. Berarti dalam rentan waktu dari awal sampai akhir Ramadan 3 kali hataman. Atau lebih banyak lagi misalkan 3 hari hatam, atau bahkan 1 hari bisa menghatamkan Al-Quran. Tentu dengan hikmah yang tinggi, dengan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang wahafizil lisan,
orang yang senantiasa menjaga lisannya, tentu dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan-ucapan yang jelek, entah itu dari sifat bohong, dusta, entah itu dari misalkan kita mengadu domba, ghibah, merasani orang lain atau memperbincangkan aib-aib orang lain, mengobral aib orang lain, itu kita harus jaga. Terlebih pada bulan ini, tentu bulan Ramadan, kita harus lebih hati-hati lagi untuk menjaga lisan, supaya lisan kita, apa yang kita keluarkan itu hanya beberapa ibadah-ibadah saja, yakni dengan mengucapkan istighfar, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika ingin memulai sesuatu, dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mengakhiri sesuatu, dengan bersyukur kepada Allah, membaca alhamdulillah ketika kita hendak berbuka, ketika kita selesai bersahur, dan lain sebagainya yang tentu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang kecil saja, misalkan kita dulu diajari dengan sama orang tua ya, atau guru-guru kita di musola itu, dalam bentuk pujian itu biasanya, saben wiwit maos bismillah, saben rampung alhamdulillah, saben sejak insyaallah, lamun luput astaghfirullah. Tentu ini sangat-sangat mengandung ajaran yang luar biasa. Orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu di musola-musola dulu, memulai sesuatu kita, apapun itu sesuatunya, hendaknya kita membaca bismillah. Kita itu kan dalam setiap harinya, dalam kurun waktunya, hanya memulai dan juga mengakhiri. Kita memakai sepatu, baca bismillah. Melepaskan, baca alhamdulillah. Kita naik kendaraan, baca bismillah. Kita turun dari kendaraan, baca alhamdulillah. Dan dari perjalanan tersebut, misalkan kita mendapati bahwa mata kita bermaksiat, kita ucapkan astagfirullah. Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga dari kelompok orang-orang yang amat sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Dengan kata gampangnya mah, kita ini gemar bersedekah pada orang lain, khusus atau lebih-lebih terhadap orang-orang yang kelaparan. Tentu pada zaman sekarang ya banyak sekali, mungkin di tahun sekarang itu bencana alam banyak terjadi, kebanjiran, kemudian belum lama kita mendapatkan tragedi ada di kilang minyak Balongan itu meledak. Kemudian juga di NTT juga mengalami musibah banjir. Kemudian juga banyak ya daerah-daerah yang mengalami, tentu kita yang belum tahu pun atau tidak terekspos oleh media pun banyak yang mengalami bencana-bencana. Kemudian kita timbul rasa ingin membantu atas dasar rasa persaudaraan kita terhadap sesama. Kita membantu ala kadarnya, membantu entah itu dari pakaian, entah itu dari makanan, ataupun sumbangsih yang lainnya, dengan diniati kita ini untuk memberikan makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Berarti manakala kita berniat demikian dan melakukan hal demikian, kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kelompok kategori yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah golongan orang wasaimina fi syahri Ramadan.
yaitu orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Makanya pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan, marilah kita diniatkan untuk melaksanakan puasa ini semaksimal mungkin dari mulai awal sampai akhir. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan puasa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan pada bulan ini, kita tentu ada rasa penyesalan. Mungkin bagi orang yang sakit di dalam bulan ini bisa nanti diqadha di luar bulan Ramadan, atau yang sedang dalam perjalanan kemudian perjalanannya jauh bisa juga nanti diqadha juga berbuka di jalan, atau yang sifatnya udzur-udzur syar'i lainnya bisa diqadha. Yang jelas kita niati dari awal sampai akhir Ramadan, kita ini berniat untuk berpuasa dengan keseluruhan bulan Ramadan tersebut. Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu beberapa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keistimewaan tersebut, dan termasuk orang-orang yang memang Allah ciptakan khusus untuk kita, dan siapapun yang melihat atau yang mendengarkan tayangan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bersyukur, memuji Allah, dan juga kuat berpuasa, kuat melaksanakan kewajiban sholat, kuat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Lalu kemudian sahabat Ar-Rasyid TV, bagaimana kalau ada orang-orang di era teknologi yang super canggih seperti sekarang itu, ya, banyak orang-orang yang memanfaatkan mungkin di waktu puasa tersebut dengan bermain gadget atau yang lain sebagainya. Saya ditanya, bagaimana itu hukumnya kalau kita main HP sambil nunggu bulan puasa dari pagi, sambil nunggu puasa dari pagi sampai sore. Ini gadget ini kan, atau sosmed atau tayangan di media sosial itu kan tentunya bersifat ada dua. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita selama puasa kita menonton hal-hal yang bersifat positif, tentu kita juga akan mendapatkan nilai-nilai keutamaan di sana. Tetapi kalau kita yang ditonton adalah mohon maaf, tayangan-tayangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga puasa kita akan berkurang nilai ibadahnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-11 ini, dan juga dengan harapan kita dalam pembelajaran menjadi orang yang bertakwa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.